Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Cak Nur Insaf Lukman Hakim Nur Salam, di mana channel yang saya bikin ini juga ada tema yang khusus terkait dengan kesadaran, terkait dengan kuantum kesadaran yang saya namakan QSA, Quantum Spirit Awareness. Tujuan saya adalah ingin berbagi kepada seluruh penghuni bumi ini, wabil khusus Nusantara ini, tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, tanpa pandang suku apapun. Saya ingin berbicara walaupun mungkin nanti banyak menyitir dari agama yang saya yakini, tapi tidak berarti saya tidak care dengan yang lain. Kita sesama manusia perlu terus mengabdi diri. Untuk itu kali ini saya ingin memulai lagi podcast saya ini, atau apapun namanya di sini, yang perlu saya disclaimer bahwa saya tidak niat sedikit pun untuk menggurui siapapun. Saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan guru, bukan dosen atau apapun. Ya, saya musafir kehidupan saja, kepingin berbagi dari pengalaman hidup yang selama ini sejak kecil, sejak SMA, SD, SMA, dan seterusnya, SMP, SMA, kuliah sampai selesai, dan seterusnya. Banyak hal yang akhirnya menjadi ilmu dari pengalaman, bukan hanya dari catatan-catatan buku, dari apapun, tidak seperti itu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya ingin mengulik sebuah renungan-renungan yang terkait dengan kita sebagai manusia. Sebagaimana ada yang mengatakan makalah, ada yang mengatakan hadis, tidak penting bagi saya. Dalam hal ini isinya itu sangat hadis ini kalau bagi saya tetap hadis menyentuh, ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, gitu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini yang saya rasakan ya kayak makalah atau quote-quote sambil lalu begitu, ya. Tapi akhir-akhir ini, bahkan mungkin 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir, saya selalu merenungi makna dari hadis tersebut, gitu. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Padahal sementara sejak saya mulai balik dewasa, ngaji sana, ngaji sini, diskusi sana, diskusi sini terkait agama, terkait kehidupan dan alam semesta ini, ketika terantuk sebuah renungan, siapa sebenarnya sang pencipta itu? Agama saya mengajarkan cipta atau sang pencipta itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sementara semua manusia, apalagi di negeri Nusantara ini, beragama, berkepercayaan, semua meyakini bahwa ada sang pencipta ini, apapun sebutan mereka. Lah, saya merenung bahwa maka manusia ini tidak pernah lepas dari keyakinan transendental bahwa ada yang maha segalanya ini, sang pencipta alam, pencipta manusia, pencipta kehidupan ini. Darilah saya sejak kecil lahir di keluarga muslim, mau tidak mau akhirnya, ya bukan tidak mau, akhirnya ya dengan perjalanan waktu, belajar sedikit demi sedikit, akhirnya semakin tahu bahwa meyakini kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak cukup dengan hanya sekedar ikut-ikutan. Apalagi hanya cukup dengan doktrin
dogma, wis pokoke inilah Tuhan yang kamu sebut itu namanya Allah. Saya nggak bisa terima begitu itu, sehingga saya terus mencari dan mencari. Dan saya terus dari satu organisasi keislaman kemana-mana, tidak bisa saya sebut ya, hampir 8-9 jamaah keislaman yang saya ikuti. Dari sana alhamdulillah banyak hal mengambil hikmah dari berbagai kelompok-kelompok kajian-kajian atau jamaah-jamaah ini itu, saya merasa mendapat ilmu banyak sekali. Yang saya kerucutkan bahwa kembali lagi bahwa iya, sebenarnya ujung-ujungnya adalah ketika kita belum mengenal diri kita, akhirnya tetap saja kita tidak pernah menemukan kebahagiaan yang sejati, tidak menemukan diri kita yang sejati. Tidak berarti bahwa agama yang saya pelajari ini tidak membawa pencerahan, justru karena saya di agama ini dari berbagai perbandingan organisasi dan sebagainya tadi, alhamdulillah semakin mengerucut, semakin mengkristal dalam pikiran dan perasaan saya. Nah, akhirnya saya merangkum dari semua pengalaman hidup dan pengetahuan saya itu, saya awali dari belajar tentang diri saya dan diri manusia. Nah, tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, untuk itu saudara-saudara, saya ingin mengenalkan yang saya pahami, yang saya pelajari, yang saya rasakan, yang saya alami, bahwa kalau kita belajar tentang manusia, tidak lepas dari 4 aspek yang terus saya dalami. Ya, pertama dari sisi fisik, kedua dari sisi pikiran, ketiga dari sisi perasaan atau insting atau jiwa atau hati, apapun namanya ini, di perasaan ini. Yang keempat, yang jarang sekali dibahas, bahkan seolah-olah yang boleh membahas ini adalah orang-orang tertentu, orang-orang yang khawas, macam-macam. Lah, saya menjadi renungan, loh, masa sih manusia itu sama-sama punya otaknya, punya hatinya, punya fisiknya, ya sama itu, dibekali oleh Sang Pencipta ini pikiran, perasaan, fisik, waktu. Kita bisa menyaksikan alam semesta, masa nggak bisa berpikir yang keempat? Apa yang keempat itu? Tentang kesadaran. Nah, dalam sebuah kajian tertentu saya pernah mendapatkan kajian ini bahwa roh itu ada yang bermakna kesadaran, ada yang bermakna nyawa. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Nah, dulur-dulur, teman-teman semua, kita awali kalau secara fisik itu sebenarnya nanti kita akan telah sendiri, akan terkait dengan berbicara tentang pikiran. Jarang kita ini, seingat saya sih, ini saya semoga saya salah gitu ya. Kurikulum yang ada di negeri ini tidak pernah saya tersentuh dengan pola-pola berpikir yang tersistem begitu ya. Yang penting bisa baca, bisa tulis, bisa hitung, bisa komputer, bisa matematika, pokoknya begitulah. Nah, istilah sekarang itu IQ-nya tinggi, bagus gitu ya. Tapi faktanya dalam perjalanan hidup manusia ini banyak orang yang IQ-nya tinggi, hidupnya nggak baik-baik saja. Sakit-sakitan juga iya, ekonominya amburadul, pergaulannya amburadul, bahkan rumah tangganya amburadul, bahkan maaf ya, akhirnya kebingungan di dalam menapai hidupnya. Nah, dulur-dulur sedaya, teman-teman semuanya, dari sinilah kita mulai merenung. Dari saya awali saja ya, bahwa saya alhamdulillah mendapat sebuah pencerahan dari sebuah kajian tertentu yang mengulas tentang apa itu berpikir itu. Dalam bahasa kitabnya at-tafkir. Apa itu akal itu? Apa itu aklia itu? Saya dulu waktu awal-awalnya ngomong apa toh ini gitu. Tapi begitu saya diberi rangkuman sederhana banget bahwa proses berpikirnya manusia itu seperti itu. Dan akhirnya dengan inilah saya kembangkan terus, dari satu aspek ini terus akhirnya kembangkan terkait dengan bagaimana manusia bisa dihipnosis, bagaimana manusia itu dikendalikan pikiran, akibat orang-orang yang dikendalikan pikirannya, orang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya. Nah, sekarang apa yang bisa mengendalikan pikiran manusia itu? Nah, itu nanti yang keempat tadi, kesadaran itu nanti kita bahas. Nah, teman-teman,
bahwa sebenarnya berpikir itu atau orang bisa berpikir ada 4 syaratnya. Ya, ada 4 syaratnya. Pertama, ada fakta yang dipikirkan. Kedua, otaknya normal, ada otak. Ketiga, ada panca indera. Keempat, ada informasi atau maklumat atau ilmu yang terkait dengan fakta tadi. Ketika 4 ini ada, maka akan lahirnya sebuah pemahaman, gitu ya. Ingat ya, 4 tadi ini nanti ketika akan meneruskan ini saya mencoba untuk bikin skema-skema gitu ya, diagram-diagram yang mudah dipahami. Nah, teman-teman, dulur-dulur sedaya semuanya, dari ini saya merenung dan terus meneliti. Oh iya ya, orang paham itu karena ada faktanya dulu. Tapi ingat contoh ini ya, semua orang tahu, tapi ada loh orang yang belum pernah tahu, akhirnya tanya atau ditanya apa yang nggak tahu gitu. Semua akan mengatakan itu sisir, SISIR gitu ya, SISIR. Barangnya ini namanya fakta. SISIR, sisir itu informasi. Ketika saya pegang ini, Anda melihat, maka panca indera Anda yang berupa mata melihat, telinga mendengar. Akhirnya ada kata-kata sisir terserap oleh telinga, barangnya ini terindera oleh mata kita. Sisir. Bagi orang yang hanya sebatas sisir, maka dinamakan tahu. Tapi ketika orang itu sudah pernah menggunakan, ngerti fungsinya apa, banyak dari apa, dan memanfaatkannya, inilah yang disebut paham. Ya, paham sisir ini akan melahirkan skill atau keahlian menyisir karena dicoba dilatih, gitu, menyisir rambutnya. Gitu. Nah, teman-teman, dulur-dulur sedaya dan semuanya, dari sini kita bisa kembangkan. Ternyata ini satu sisi. Tadi pemahaman itu bagi penemuan saya itu ada 2 hal. Terkait dengan skill, pemahaman skill dan pemahaman perilaku. Maksudnya ketika orang menerima informasi dari sebuah fakta, maka dia akan lanjut pemahaman terhadap apa? Tadi sisir nanti akan melahirkan keahlian menyisir. Atau contoh gampangnya lagi, anak TPG atau TK atau RA Raudhatul Atfal itu diberi pelajaran gurunya mengulang-ulang bentuk huruf ya, a bata, a ba bibi dan seterusnya, akhirnya bisa membaca huruf hijaiyah. Bahkan sampai akhirnya bisa membaca huruf Arab, sampai bisa membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an namanya skill. Paham terhadap akhirnya melahirkan skill membaca dari pemahaman tadi gitu. Ini namanya pemahaman yang terkait dengan keahlian tertentu, baca, tulis, bahasa, begitu itu. Ya, intinya skill-skill yang terkait dengan akademis lah kalau saya boleh mengatakan gitu. Tapi ada yang kedua, saudara-saudara, ada pemahaman yang terkait dengan apabila dia memahami, maka perilakunya itu akan berubah. Tergantung dari pemahaman atau mindset istilahnya ya. Mindset apa? Kalau mindset yang terkait kejahatan, maka dia akan menjadi jahat. Kalau mindset pokoknya itu tadi, pemahamannya tadi itu terkait dengan kebaikan, maka dia akan menjadi baik. Nah, pemahaman apa itu yang bisa merubah seperti itu gitu? Dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, manusia bisa berubah perilakunya itu diawali dari apa istilahnya ya? Kalau dalam bahasa agama Islam itu namanya akidah. Akidah itu apa? Akidah itu diawali membahas hal-hal yang terkait dengan alam, kehidupan manusia. 3 hal yang mana 3 hal ini dipertanyakan. Alam kehidupan manusia itu dari mana? Kok sekarang ada?
Saya ini dari mana kok sekarang di sini loh? Kalau sekarang saya di sini mau apa sebenarnya? Nah setelah itu saya setelah mati untuk apa? Mau kemana begitu ya? Kalau sekarang di sini untuk apa saya ini di sini? Nah mempertanyakan hal-hal semacam ini terkait dengan akidah. Dalam bahasa sekarang itu namanya ya ideologi sebenarnya. Gitu teman-teman. Maka ketika seseorang atau masyarakat ini tercerahkan untuk menjawab 3 hal tadi, alam kehidupan dan manusia ini dari mana, sedang di mana, mau apa, untuk apa setelah ini, mau kemana begitu maksudnya. Apabila ini dijawab, maka lahirlah di sini akidah atau ideologi boleh. Jadi, tapi sebenarnya akidah itu akan melahirkan ideologi begitu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa satu paket gitu ya. Nah dari sini akhirnya yang merubah perilaku manusia ketika seseorang mulai mempertanyakan 3 hal itu dan punya jawabannya. Bagaimana jawaban 3 hal itu nanti kita bahas. Bagaimana, apa, siapa, dan mana, ajaran mana, informasi mana yang bisa menjawab 3 hal itu. Kita ketemu lagi untuk session berikutnya. Semoga Allah meridhoi kita, Sang Pencipta semesta ini akan memberi pencerahan kita semua. Sabar dan akan saya teruskan di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.